Ya, halo dan selamat datang di mata kuliah Dasar-Dasar Pemrograman 1. Topik yang pertama adalah tentang komputer dan programming. Bersama saya, Faris Darari. Ya, jadi sebelum kita mempelajari pemrograman, ada baiknya kita mengenal atau mengerti apa itu komputer. Nah, komputer itu ada banyak jenisnya. Jadi tidak hanya mungkin komputer desktop atau laptop, tapi sebenarnya smartphone itu boleh kita sebut juga sebagai komputer. Nah, pada dasarnya, komputer itu apa? Ya, mungkin kita menggunakan komputer untuk hal-hal kompleks. Tapi intinya komputer itu bisa kita pakai untuk menyimpan data. Jadi ketika kita melakukan foto, ketika kita mengetik, dan kita simpan kan, itu dalam bentuk angka, teks, atau gambar, atau bahkan video. Dan selanjutnya, jika kita ingin misalkan menampilkan di suatu screen, itu misalkan kita bisa pakai proyektor. Nah, itu bisa kita sebut dengan interaksi dengan perangkat. Atau mendengarkan musik, maka itu interaksi dengan speaker. Atau kita ingin mencetak, misalkan kita udah membuat suatu karya lukisan menggunakan aplikasi Paint, nah mencetaknya di printer. Dan di situ terjadi interaksi. Selanjutnya, komputer tentu saja kita pakai untuk mengeksekusi. Apa yang dieksekusi? Aplikasi atau program. Misalnya, program ramalan cuaca. Besok hujan atau cerah. Atau mungkin game. Kalau game mungkin pasti sudah banyak yang tahu ya. Kemudian web browser. Misalkan Chrome atau Firefox. Dan yang menarik adalah Integrated Development Environment. Jadi kita bisa menggunakan IDE itu untuk program jadi yang bisa digunakan untuk membuat program. Menarik ya. Nah, ini adalah contoh di dunia nyata ya. Misalkan anggaplah kita lagi lihat-lihat komputer, laptop yang ingin kita beli. Yang kita perhatikan tentu saja spesifikasinya. Jadi kita bisa melihat di sini ya. Serinya adalah Asus VivoBook X441UA. Di sini ada beberapa hal. Pertama adalah prosesor. Apa itu prosesor? Prosesor adalah otak dari suatu komputer yang melakukan komputasi. Di sini prosesornya adalah Intel Core i3. Dan selanjutnya itu RAM. RAM itu semacam working space, ya. Jadi sifatnya temporary dan bisa diakses dengan cepat. Di sini RAM-nya 4 GB. Selanjutnya itu tentang storage. Storage ini perbedaannya dengan RAM sifat lebih permanen. Data yang kita simpan di situ tidak hilang ketika komputer atau laptop dimatikan. Di sini storage-nya berukuran 1 tera dan menggunakan hard disk drive. Jadi ada juga alternatifnya solid state drive yang diklaim lebih cepat. Selanjutnya ada juga layar. Kalau layar yang perlu diperhatikan biasanya ukuran layarnya 14 inch atau apakah sudah support HD atau belum. Di sini support Full HD. Kemudian ada juga VGA. Ini bersifat untuk graphics, penting untuk bermain game misalnya. Dan ada juga konektivitas. Misalkan kita ingin, kalau Bluetooth mungkin dengan mobile phone, kita bertukar data, atau mungkin Wi-Fi, ketika kita ingin misalkan browsing. Dan yang terpenting adalah, ini sistem operasi ya. Kalau sistem operasi, bisa dibilang ini sudah masuk ranah software, alih-alih hardware. Di sini sistem operasinya adalah Windows 10 Home. Oke. Ya, menariknya, arsitektur komputer yang kita gunakan saat ini itu sebenarnya menggunakan template arsitektur dari tahun 1945 oleh von Neumann. Di tahun ini Indonesia baru saja merdeka ya. Nah, arsitektur ini terdiri dari berbagai komponen, misalkan input device, CPU, kemudian ada juga memory unit, dan ada juga output device. Nah, di input device berarti ya udah data masuk kan. Misalkan data bisa dari keyboard, bisa dari webcam misalkan. Lalu di bagian central processing unit, apa yang terjadi? Yang kita lihat di sini adalah adanya arithmetic logic unit yang melakukan operasi aritmetika, misalkan penambahan, pengurangan,
Atau mungkin logic, aplikasi logika, misalkan AND, OR, NOT. Lalu ada juga control unit di dalam CPU. Control unit ini layaknya konduktor dalam suatu orkestra. Jadi dia mengatur urutan kapan instruksi-instruksi pada suatu program dilakukan dan menjamin ya, memastikan bahwa instruksinya itu berjalan dengan urut dan dengan baik. Dan selanjutnya ada juga memory unit. Memory unit digunakan untuk menyimpan data atau program. Program itu sendiri terdiri dari instruksi-instruksi. Dan setelah dilakukan processing di sini, ya, maka hasil processing tersebut akan dikeluarkan di output device. Output device misalkan layar atau mungkin speaker. Oke, nah sekarang apa dong itu ilmu komputer? Kalau dari namanya sih ya ilmu tentang komputer. Ya. Tapi sebenarnya ilmu komputer itu pembelajaran tentang komputer-komputer dan aspek-aspek yang melandasi komputer tersebut, terutama dari segi sistem komputasi. Jadi bagaimana komputer itu bisa melakukan komputasi, bagaimana program-program itu bisa dijalankan, dibuat. Di sini kita lihat fokusnya, jadi tidak seperti misalkan teknik elektro atau teknik komputer itu sendiri. Ilmu komputer lebih fokus ke software atau sistem software yang menyertakan teori-teori di balik software itu, desain atau planning pembuatan software, kemudian development, pembuatan software itu sendiri, programming, dan aplikasi-aplikasi terkait software itu. Nah, melihat ilmu komputer sama saja halnya dengan melihat perpaduan. Perpaduan antara apa? Perpaduan antara mathematician. Jadi, ketika kita mempelajari ilmu komputer, maka kita menggunakan bahasa formal untuk menyatakan ide-ide sehingga tidak ambigu. Kemudian, kita juga semacam memadukan antara mathematician dengan engineer. Ya. Engineer itu biasanya apa? Mendesain sesuatu, merakit sesuatu, dan kemudian melakukan evaluasi, trade-off, ya, untung rugi dari berbagai macam alternatif. Dan ilmu komputer juga memadukan dengan saintis atau ilmuwan. Di sini kita melakukan pengamatan ya dari perilaku-perilaku sistem yang kompleks. Dan kita membuat hipotesis-hipotesis, menguji hipotesis itu. Nah, ilmu komputer itu sendiri luas sekali, memiliki banyak cabang. Misalkan, ada artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Bagaimana mensimulasikan kecerdasan dengan komputer. Lalu ada juga sistem komputer dan jaringan komputer. Bagaimana kita bisa mengirim, transmit data dari komputer satu, misalkan ke server, lalu ke komputer yang lain. Ada juga aspek security, keamanan. Lalu ada juga data science, science tentang data. Ada juga human computer interaction. Ini penting karena biasanya mengakses komputer pun juga manusia. Jadi bagaimana ketika manusia mengakses komputer, itu tidak ada misalkan faktor-faktor yang menyebabkan manusia itu menjadi bingung. Ada juga vision dan graphics. Jadi misalkan kita lihat game, itu adalah hasil dari ilmu komputer ya. Jadi bagaimana membuat graphics yang bagus ya, yang hampir menyamai dunia nyata. Dan ada juga software engineering. Ini lebih ke software skala besar. Misalkan bagaimana membuat Facebook, bagaimana misalkan membuat Instagram, bagaimana membuat Google misalkan. Dan masih banyak lagi lainnya. Ya, mempelajari ilmu komputer itu sama saja dengan melatih kemampuan berpikir secara komputasional. Apa itu kemampuan berpikir secara komputasional? Atau yang kita bisa sebut juga computational thinking. Jadi, kita melihat suatu masalah, itu kita bisa ada semacam framework untuk bagaimana kita memecahkan masalah tersebut. Satu caranya adalah menggunakan decomposition. Jika masalahnya besar, bisa nggak kita memecahkan masalah itu menjadi lebih kecil, menjadi komponen-komponen masalah. Mungkin saja dengan mengubahnya menjadi komponen jadi lebih mudah. Selanjutnya, ada juga pattern recognition. Ada nggak pola pemecahan masalah? Mungkin kita sudah memecahkan masalah yang serupa. Atau ada juga yang dinamakan dengan algorithmic design. Jadi mungkin untuk memecahkan suatu masalah, kita tidak bisa langsung yang langkah terakhir dalam pemecahan masalah. Biasanya itu untuk memecahkan masalah itu ada step by step-nya, mulai dari langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya.
Oke, setelah kita misalkan mengetahui cara berpikir secara komputasional, langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan hasil pikiran kita, ide-ide kita ke dalam suatu program. Ya. Jadi program itu semacam hal yang konkret dari computational thinking. Di sini program itu adalah urutan-urutan instruksi yang dilakukan oleh komputer dalam pemecahan suatu masalah. Tapi biasanya program yang kompleks itu sebenarnya terdiri dari instruksi-instruksi yang lebih sederhana. Ya, di sini ada beberapa, misalkan mendapatkan nilai dari suatu lokasi pada RAM. Atau di sini ada kondisional, jika nilai X, variabel X kurang dari 0, ya udah programnya stop. Atau mungkin ini yang biasanya kita capek tapi komputer enggak, yakni mengulangi suatu instruksi sebanyak 1 juta kali. Ya, dari instruksi-instruksi sederhana itu, banyak program menarik yang bisa dihasilkan. Yang beberapa mungkin kita pakai. Misalkan Notepad++ untuk mengetik kode, atau misalkan WhatsApp, atau bisa juga Facebook, Spotify, Google Chrome, Dropbox, atau mungkin Siak. Siak juga merupakan contoh program. Dan ini ada yang tahu ini game apa? Jadi ini adalah game Mario Bros. Dan ini adalah salah satu contoh program. Pertanyaannya, berapa instruksi yang kita butuhkan misalkan untuk membuat suatu program? Ya mungkin saja kita anggap satu baris kode merepresentasikan satu instruksi. Nah, di sini ada operating system di tahun 92 namanya Windows 3.1 dan itu ada 2,5 juta baris. Lalu misalkan untuk pesawat Boeing 787. Jangan salah, pesawat itu pun juga menggunakan suatu software dan terdapat 6,5 juta baris atau instruksi. Lalu ada juga misalkan Android. Ya. Ketika kita menggunakan Android, kita itu sebenarnya menggunakan suatu program yang dibuat dari 12 juta baris. Atau Facebook. Tiap kali kita Facebookan, kita sedang berinteraksi dengan 62 juta baris kode. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Google untuk all services? Misalkan mulai dari Gmail, atau mungkin Google Chrome itu sendiri, atau mungkin Google Docs, dan seterusnya. Ada berapa juta baris ya? Ya, jawabannya adalah ada 2000 juta baris, atau 2 miliar baris kode. Kalau begitu, apa itu programming ya? Ya, programming membuat program ya. Tapi mungkin lebih detailnya seperti apa sih programming itu? Nah, kita misalkan berpikir komputer ya. Komputer itu semacam dia itu yang penurut dan dia itu misalkan kita suruh A, dia melakukan A, kita suruh B, dia melakukan B. Intinya kita memberikan instruksi kepada komputer apa yang dilakukan. Jadi instruksi tersebut bisa kita sebut sebagai kode. Dan kita sebagai komputer programmer, kita membuat kode untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia nyata. Dan misalkan ya, contohnya seperti yang program-program yang kita lihat sebelumnya. Mungkin bisa kita mulai dengan program simple seperti Hello World, dan selanjutnya tingkat kesulitannya akan meningkat. Siapa tahu kita bisa menjadi programmer yang membuat the next Facebook atau bahkan the next Google. Programming juga erat kaitannya dengan kopi atau kafein. Jadi ketika kita programming, kita minum kopi agar kita kuat, tapi kadang-kadang yang kita program itu menghasilkan error messages. Ya. Dan oke, di sini ada gambar yang saya sarankan untuk jangan ditiru ya. Riskan saja kalau misalkan kopi ini tumpah. Tapi ya, kopi adalah semacam amunisi untuk programmer. Sekarang kaitannya apa antara code programming dan software development? Code itu sendiri adalah hasil dari aktivitas programming. Lalu software development itu apa? Biasanya software development itu menyangkut ekosistem pada saat pengembangan program yang kompleks. Aspek-aspeknya meliputi requirement analysis,
software versioning, code maintenance, deployment, teamwork, user testing, dan hal-hal manajemen pada saat programming itu sendiri. Jadi, software development itu meliputi berbagai tahapan, misalkan creating, designing, deploying, dan bagaimana maintenance dari suatu software. Dan itulah kurang lebih tentang pengantar untuk komputer dan programming. Masih banyak hal-hal lain tentang programming yang lebih menarik dan tentang Python itu sendiri. Terima kasih dan have fun programming. Bye!